dengan lagu Gerangan. Ojo dumes. Oh, ojo dumes. Ojo dume. Ojo. Rekan-rekan se-Indonesia kebanyakan mayoritas lah 50% lah dari pengurus kompak. Kita terima permohonan anggota tetapi kita kirim setelah Munas. Seperti itu. Udah bagus, udah masuk di foto lah. Rumah baik lah nak foto. Sering ke rumah lupa. Baca cara waktu tadi kamu udah adik. Kamu udah Sama ibu. Ya kan? Iya. Kan? Ambil anu tuh teknologi. Ya, cembeng pasti ada kopi tu lah. Kita kasih kopi. Lupa tapi dia. Jarang ketemu. Tahun sekali.
Maaf dari Pak bayar utang. Ayo weh. Nggak tahu. Wes. Ayo tak cium. Wes. Tambah maning. Saja
atau yang di udara tersebut Pak Tia Joko dengan konsen yang dicari for Hotel Juliet India. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sudarmaji, Yankee Delta for Juliet India. Yang kami hormati Bapak Karel atau Wak Gembul, Yankee Charlie for Kilo Juliet Bravo. Yang kami hormati Bapak Didin Arianto, Yankee Charlie for Golf Delta Victor. Kemudian yang kami hormati Mbah Joyo Dipuro, sering dipanggil Cak Nur. Prosesnya mohon maaf. Yankee Delta Foxtrot Charlie November. Mohon maaf Pak. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, yaitu dalam rangka silaturahmi bulan atau tahun baru Hijriah 1437, atau kalau orang Jawa mengenal Suroan, bertepatan dengan bulan Suro dan bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1437. Maka momen yang baik ini kita gunakan untuk bersilaturahmi, saling seperti moto kita, yaitu berguyur. Semoga kita bersatu, guyup dan rukun. Harapannya ke depan begitu. Dan ke depannya kita juga minta mohon ketua-ketua ataupun pengalaman bagi sharing dari para senior-senior kita. Mungkin banyak yang tidak bisa sebutkan satu persatu senior-senior kita, sehingga mohon maaf mungkin tidak cukup waktunya kalau untuk kita sebutkan satu persatu, tapi sudah mewakili seperti Pak Dera Bina hari ini termasuk senior juga. Mohon maaf. Nah, rangkaian acara ini sebenarnya Pak di situ ditulis inisiator Triroso itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Sebenarnya semuanya bareng-bareng. Cuman karena yang mau tanda tangan siapa, nah yang lainnya nggak pada sempat, ya sudah yang tanda tangan saya, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa berjalan, itu aja Pak. Jadi mohon maaf, bukan inisiatornya saya atau bagaimana, tapi karena untuk mencari format dan cepat kerjanya, karena mengingat waktunya itu sudah mepet. Terima kasih sekali dan saya berikan penghargaan, kami seluruh tim memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dengan waktu yang sibuk. Tentunya hari Minggu banyak kondangan sana sini, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kita bersilaturahmi, maka itu kami sangat bangga dan mengaturkan banyak terima kasih. Untuk itu ada beberapa susunan acara yang dapat kami sampaikan nanti, yaitu yang pertama adalah harapan-harapan, atau kita buka dengan untuk lagu Indonesia Raya. Kami buka dengan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Karel. Kemudian nanti ada harapan-harapan ke depan tentang komunitas kita ini bagaimana dan harapannya apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Itu dari kalau dibilang yang harapan dari orang-orang muda, nah diwakili oleh Pak Semar atau Pak Rubianto, Yankee Delta for India Juliet Golf. Jadi mohon kesediaannya nanti. Kemudian sharing harapan ke depan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sudarmaji, Yankee Delta for Juliet India. Kemudian untuk acara penutup acara kita ini inti ini, yaitu
ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Joko Isbandono yang dicari for Hotel Juliet India. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, maka acara pertama yaitu harapan dan keinginan ke depan frekuensi ini kami persilakan kepada Bapak Rubianto YNP Delta for India Juliet Golf. Kami persilakan. Oleh karena kemarin diminta oleh Pak Dironsok, ya alhamdulillah saya bilang amanat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama non-muslim. Sebenarnya bingung ini, enak diomongnya apa nih Pak Dironsok? Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, dan diberikan iman lahir dan batin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati para sesepuh 508, yang kami hormati keluarga besar 508 tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kemarin sempat ditelepon oleh Pak Dironsok, katanya kon ular-ular ya Pak. Ular-ular ki opo? Memberikan suatu kemasukan atau kata sambutan. Kata sambutan lah bingung lagi dari pihak besan yang sebelah mana. Tapi ya akan saya coba harapan ke depan untuk warga 508, khususnya mudah-mudahan kita bisa membaur dari frekuensi atas maupun dari frekuensi bawah. Harapan kami ke depan, kita harus sering banyak ngobrol di udara, tapi lebih banyak lagi harus ngobrol di darat. Pengalaman ke depan itu harus lebih membaik dari pengalaman yang di belakang. Oleh karena kita banyak saling selisih paham, salah omongan, salah yang lain, itu kita anggap sudah angin lalu.
Mari kita buka lembaran baru untuk keluarga 508 khususnya. Pada hari ini yang datang maupun yang tidak, mungkin oleh karena ada halangan yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, jangan dikucilkan dan jangan disindir apa-apapun, oleh karena beliau mungkin ada yang lebih penting dari acara kita siang hari ini. Kalau di sini saya tidak mau mengatakan ada misi dan visi, oleh karena kalau pakai misi dan visi itu mungkin kayaknya terlalu beraturan. Oleh karena kita di sini prinsipnya frekuensi netral, sifatnya gotong royong, kekeluargaan, menghimbau satu sama lain, baik yang muda maupun yang tua. Makanya kemarin Pak Tirongsok sebenarnya yang lebih muda itu ada, kok saya yang ditunjuk. Yang lebih tua pun ada, sebenarnya saya kurang pantas. Ya tapi oleh karena saya diemban amanat, ya saya terima. Itu lagi, kemarin saya memang ada sesuatu hal tidak bisa bergabung di 508 oleh karena memang saya ada kepentingan. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kami 508 bisa lebih maju, erat di udara, akrab di data. Saya cuma minta satu harapan ke depan, diperbanyak ada pertemuan dalam arti bukan berbentuk arisan. Saya sudah banyak dari frekuensi bawah ataupun frekuensi atas, kalau berbentuk keluarga itu ada arisan, itu pasti ujungnya bubar, kacau. Oleh karena itu saya tidak menginginkan pertemuan ke depan itu ada yang arisan dan embel-embel ini, saya tidak mau. Misalnya besok ada pertemuan, ayo saling gotong royong, satu sama lain gotong royong, baik materi, baik yang lain apapun. Saya di frekuensi bawah itu sudah mengikuti berapa kali pertemuan. Ujung-ujungnya biar akrab, kita di Delta itu kita bentuk arisan. Setengah jalan hancur. Apalagi kalian sudah dapat, ini maaf ngomong ini, sudah dapat 5 juta, besok hilang belum bayar. Jadi harapan kami ke depan jangan dibentuk ada arisan. Kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan, kita akan mendukung. Seandainya ada bantuan untuk ke panti asuhan, misalnya ada bencana alam kayak kita sekarang ini kabut asap, mungkin Pak Tirongsok kemarin sempat kita ngomong, Pak Tirongsok dari tim radar Palembang mungkin siap meliput kita. Ya, nanti mudah-mudahan kedepannya beliau bisa meliput acara kita. Ya mungkin kita ada rezeki kita bagi-bagi masker. Insya Allah program itu bisa lebih jalan ke depan dan itu akan lebih bagus menurut saya. Mudah-mudahan seluruhnya keluarga besar terima kasih. Tidak banyak harapan kami ke depan, cuma itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada kesalahan di sana sini, tujuan saya hanya tidak maksud apapun. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, Ibu yang terhormat, saya mewakili, kalau boleh mewakili kelompok tengah-tengah. Walaupun rambut saya sudah putih, karena memang dibandingkan senior-senior yang ada di sini, tentu saja saya masih baru. Dibandingkan Kang Semar, saya kira saya lebih lama, maka mungkin dia dianggap tengah-tengah. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk sharing, untuk berbagi harapan-harapan kita ke depan. Tadi seperti sudah diperkenalkan, nama saya Andrea Suparman, Yankee Delta for Juliet Alkan Serra. Saya tinggal di Lemapan. Walaupun alamat saya di utara, jadi saya agak bingung juga. Saya kalau itu alamatnya di utara, tapi apa yang menjadi harapan paling tidak yang mudah-mudahan mewakili semua yang menengah dan saya kira kita semuanya. Kalau kita lihat sebetulnya sarana komunikasi, radio komunikasi ini sarana yang sangat baik untuk kita semuanya. Untuk era sekarang ini, siapa yang berkuasa dalam arti tertentu adalah mereka yang menguasai komunikasi. Jadi
Kalau orang itu tersingkir dari komunikasi, dia akan kehilangan banyak hal. Tetapi kalau orang itu fasik dalam komunikasi, dia akan menguasai banyak hal. Tentu saja menguasai di sini bukan kemudian berkuasa, bukan. Tetapi ini saya kira kunci untuk dunia sekarang ini. Maka kesempatan ini, kesempatan radio komunikasi ini menjadi sarana bagi kita semuanya untuk belajar bagaimana kita berkomunikasi. Dengan demikian kita bisa belajar menguasai kehidupan ini. Ini saya kira yang paling utama. Apa yang menjadi tantangan ke depan untuk komunikasi kita? Komunikasi itu bukan hanya dengan diri sendiri, tentu saja. Ya, kalau hanya komunikasi dengan diri sendiri, tidak ada susahnya. Di dalam kamar ngobrol dewek, mana kabarnya, baik. Dewek, sering kali saya komunikasi dengan diri sendiri. Kadang-kadang ditertawakan oleh rekan-rekan di frekuensi. Ya. Karena saya komunikasi dengan yang lain, padahal nggak ada siapa-siapa. Saya komunikasi kemudian saya jawab sendiri, ditertawakan. Wong kilo ya. Nah, kalau kita mau komunikasi dengan orang lain, berarti bahwa kita memang membutuhkan orang lain. Dan komunikasi yang kaya itu kalau komunikasi itu dengan yang berbeda dari kita. Kalau komunikasi dengan yang sama dengan kita, itu tidak menambah banyak hal untuk kehidupan kita. Maka tantangannya adalah kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kita. Kalau kita mampu mengatasi perbedaan-perbedaan di antara kita, itu kita menguasai dunia komunikasi. Tetapi kalau kita tidak mampu menguasai perbedaan dan menerima perbedaan-perbedaan yang lain, itu kita semakin dimiskinkan dalam komunikasi kita. Betul. Saya kira ini yang harus kita hadapi. Bukan untuk lari dari sana, ya. Bukan untuk lari dari situ. Jelas ini kepalanya berapa saya tidak tahu. Ada banyak kepala. Ya, dalam bahasa Latin itu ada peribahasa tot capita, tot sententia. Banyak kepala, banyak pendapat. Ya, kepalanya 50, pendapatnya 50. Ya. Tapi itulah perbedaan yang harus kita juga jalin bersama supaya kita sungguh-sungguh bisa memperkaya diri kita. Kalau kita hanya mau komunikasi dengan yang sehobi dengan kita, yang seide dengan kita, ya sudah, kita nggak akan berkembang. Kita hanya begitu saja. Maka apa yang menjadi tema kita, berguyur, bersatu, guyup, rukun, ini hanya bisa tercapai kalau kita sungguh mampu secara dewasa mengatasi perbedaan yang ada. Saya kira itu harapan kita semuanya, bukan hanya harapan saya. Lalu Bapak Ibu yang terhormat dan juga adik-adik semuanya, tadi yang ditekankan oleh Kang Semar ini sangat bagus. Komunikasi kalau hanya komunikasi lewat udara itu juga kurang bisa memperkaya. Kalau saya komunikasi di kamar saya sambil pakai celana pendek, sini tidak berbaju, tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah. Kita sambil mau apa saja tidak ada masalah. Tetapi komunikasi yang seperti ini, tatap muka seperti ini, tentu saja harus juga membawa diri kita seutuhnya. Kita tidak bisa berpura-pura. Perjumpaan seperti inilah perjumpaan yang memperkaya kita semuanya. Maka harapan yang muda tadi sangat indah supaya kita juga lebih banyak mengadakan komunikasi di darat, supaya kita sungguh berjumpa dan bisa merasakan satu sama lain apa yang dialami oleh rekan-rekan kita. Saya kira itu saja harapan saya, mudah-mudahan mewakili kelompok yang menengah. Ya. Kelompok yang tua nanti ada saya.
Terima kasih. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bis, baru kembali. Pak Di Rongsokan atau Pak Di, saya hormati. Pak Wajo yang sering dipanggil ya Pak Suparman, Romo Suparman, rekan-rekan dan senior kami ada masih Mas Joko, ada lagi Mas Boy, yang lain mungkin yang tidak saya sebut mohon maaf karena tidak semuanya saya bisa melihat, dan teman-teman 508 semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi sebelumnya saya mohon maaf. Saya baru saja beberapa hari yang lalu dihubungi oleh Pak Tri. Jadi di Daulat, nanti Pak Tro, tolong ini ada acara kumpul-kumpul teman-teman kita. Tolong nanti diberi ular-ular sama dengan Mas Semar tadi. Apa ini ular-ular ini? Jadi ular-ular ini kalau saya perhatikan ini kalau bahasa Jawa semacam petuah. Nah kalau petuah berarti orang yang memberi petuah ini orang yang sudah berilmu, sudah biasa memberi wawasan, roja. Nah, kami ini yang baru ini mungkin ya yang secara di Daulat Pak Tri untuk memberikan sambutan barangkali. Kalau sambutan, kata Mas Semar tadi juga bingung juga dari pihak mana. Pihak besan, apa pihak yang lain. Jadi mungkin tuan rumah ya. Ya mungkin ada benernya juga. Jadi mungkin saya bisa cerita nanti masalah 508 sedikit karena saya sudah agak lama juga dulu monitor dan bergabung dengan teman-teman 508. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan yang besar Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, dan kita semua yang insya Allah sampai akhir zaman istiqomah, sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini saya hanya bisa memberi semacam sharing karena apa yang disampaikan oleh Pak Tri, Pak Dirongso. Saya disuruh mewakili dari pihak senior atau yang tua-tua. Seingat saya, kalau saya dulu di 508 itu bagian orang-orang yang bukan ditetuakan, jadi yang muda ini. Jadi apa enggak salah ini, tapi ya karena amanah dari Pak Tri tadi ya saya sedikit mau cerita. Sebetulnya 508 itu bukan mulai dari angkatan saya. Jadi sebelumnya itu ada, mungkin saya generasi yang kedua. Yang pertama itu termasuk Mas Boy mungkin. Malah yang Mas Boy ini yang harusnya yang beri sambutan ini. Jadi yang generasi pertama itu yang saya tahu itu almarhum Pak Dikomo yang biasa acara-acara gini yang sering mengadakan kumpul-kumpul, yang sering mengadakan acara. Nah ini Pak Dikomo. Jadi sekarang sudah almarhum itu. Kemudian Pak Diwisnu. Nah ini Pak Samsul. Ini pokoknya kalau ada kumpul-kumpul beliau pasti yang mengkoordinir. Ini Pak Diwisnu, suaminya Mbak Helen. Ini ya.
Kemudian yang belakangan terakhir ini Pak Dirama. Pak Dirama termasuk generasi yang tua-tua itu. Nah ini cerita masalah 508. Yang sebetulnya saya sendiri juga sebetulnya kalau dilihat dari kolsennya itu termasuk tua juga. Jadi nomor hidup saya itu sebetulnya 87 karena nggak aktif saja ini lah anggota orari yang kurang aktif. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Jadi saya termasuk generasi yang kedua. Yang pertama tadi yang kami tahu itu yang kami sebutkan banyak sudah almarhum. Nah yang kedua ini rombongan kami dengan Bapak Haji Joko, ini rombongan ini Pak Susanto, banyak dari Usri, Pak Sutrisno, Pak Dedi, banyak sekali yang lain kami tidak bisa sebutkan satu-satu, termasuk Mas Gundul, ada Mas Gundul, terus Pak Lurah, Mamutin, angkatan Mbak Mona, angkatan Mas IPL. Mungkin Wak Jo bisa menambahkan yang angkatan termasuk Wak Jo ya, Romo Suparman. Yang lain itu Mas Budi ya, Mas Budi. Mungkin masih banyak yang lain ya, itu yang setahu saya yang sering waktu itu ngumpul-ngumpul. Jadi kalau saya pikir-pikir 508 itu kayaknya seperti sistem pemerintahan. Jadi ganti generasi ini hilang-hilang terus sudah nggak aktif lagi, tahu-tahu muncul lagi 50 dipakai lagi. Nah belakangan ini sudah nggak ada yang pakai 508, mungkin cuma saya sama Wak Dul mungkin yang sering komunikasi karena sering di jalan, saya sering di kantor itu kalau pulang itu sering komunikasi, sudah kosong nggak ada. Kadang-kadang Romo Suparman ini yang sering mantau-mantau. Nah itu sudah kosong, nggak ada. Kebetulan belakangan saya tidak aktif, tahu-tahu rame. Nah ini perkembangan yang rame ini yang kami sudah boleh betul apa istilahnya salut ya. Saya salut sekali dengan rekan-rekan sekarang 508 ini. Tahu-tahu boleh kompak sekali. Terima kasih Pak Desa. Jadi mungkin itu cerita 508. Jadi kalau angkatan kami itu mungkin angkatan yang kedua, generasi yang kedua. Yang pertama itu rombongan Mas Boy itu dimintai sharing juga. Nah terus harapan yang ke depan tadi sudah disampaikan oleh Romo Suparman juga Mas Semar, semuanya sudah komplit saya rasa. Seperti itu harapan kita bersama. Namun ada sedikit yang saya tambahkan, pengalaman dari kami dulu. Jadi seakan-akan ya kalau cerita masalah teman orari ini lebih dari teman-teman yang lain. Kalau mungkin teman kantor kita bisa, kalau nggak seneng ya kita jarang komunikasi, jarang bertemu walaupun setiap saat ketemu. Tapi kalau frekuensi ini lain dari yang lain, kita bebas memilih siapa teman kita kan. Kalau cara komunikasinya enak seperti yang disampaikan oleh Romo Suparman tadi, pasti temannya banyak. Itu tidak menyakitkan orang, ringan tangan, mau diajak kemana-mana. Nah ini pasti nanti temannya banyak. Ini pengalaman yang saya dulu ya. Kebetulan pas angkatan saya itu banyak apa ya, generasi tuanya daripada yang apa agak muda lah, kayak Mas Semar itu kalau masih generasi muda ya. Kalau zaman saya dulu agak ini ya, nah kalau setengah tua tidak ya. Kalau setengah tua itu umur kita nggak tahu berapa, kalau 50 100 tahun kan. Jadi yang dewasa, yang menengah apa sudah sepuh kira-kira gitu, karena teman-teman kami dulu banyak yang sepuh. Nah jadi cara bersilaturahmi itu tidak hanya mensilaturahmikan dirinya sendiri, tapi kalau silaturahmi itu silaturahmi keluarga. Jadi anak, ada yang bawa cucu,
menantu pun ikut. Nah itu kalau misalnya nanti kumpul-kumpul di misalnya Pak Haji Joko, nah semuanya di kumpul-kumpul, semuanya diajak. Nah mudah-mudahan ke depan ini silaturahmi ini juga bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga. Itu kayaknya yang lebih menjamin apa ya, tali ikatan keluarga kita itu lebih dekat. Nanti tahu ini putranya si ini anaknya si ini tinggal di sana, semuanya tahu. Nah, jadi kalau saya bisa bicara terbuka gitu ya, saya misalnya ditinggal di bukit dulu sebelum ikut orari gini, terutama yang 508, saya nggak aktif sebelumnya. Itu pergaulan saya itu paling ya di Unsri, di Bukit Besar, di sekitar situ. Tapi semenjak di 508, ini ceritanya lain ini. Yang biasanya cuma di Bukit Lama, di Bukit Besar, di situ aja nggak pernah. Ini tahu-tahu ada teman ngumpul di Kenten. Nah, tahu Kenten ini baru ini lah, baru di frekuensi ini saya tahu Palembang itu. Sebelumnya itu hanya lingkup di situ saja. Sekarang ini kemana-mana, mau ke seberang, mau ke sini, ada teman semua. Nah ini kehebatan orari di sini ya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan rekan-rekan kita semua ini yang nanti akan mengembangkan bagaimana ke depan supaya lebih silaturahminya lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Itu. Kemudian ini juga cerita juga yang selama ini dialami oleh rekan-rekan kita. Di samping mencari tali silaturahmi, kita juga ingin hiburan. Jadi sebetulnya kita kesini ini pengen perlu hiburan juga. Nah, ini ya, ini hiburan. Pertama silaturahmi, yang kedua hiburan. Jadi hiburan ini kalau bisa, ini ke depan mungkin Pak Tri ya. Kalau pengalaman saya dulu dari kita untuk kita saja, jadi nanti lebih akrab. Karena pengalaman saya dulu, kebetulan ada anak saya itu dulu SMP. SMP itu belajar main organ, nggak bisa tadinya, karena sering diajak jalan-jalan, kemudian main musik. Lama-lama sekarang bisa main musik. Jadi untuk hiburan ini sebenarnya nggak perlu istilahnya kita harus nyari biduan apa. Mungkin dari kita ke kita aja itu lebih akrab nanti. Gitu. Mungkin anak saya nanti kalau ada waktu mungkin ngiringi juga. Kalau ada waktu ya, insya Allah nanti ke depan mungkin lebih akrab lagi nanti. Gitu. Kebetulan yang sering mengadakan kumpul-kumpul ini Mas Buyan, Pak Dr. Siswa berangan yang datang itu sering kumpul-kumpulkan kita itu ngajak, ini kumpul-kumpul nyanyi lebih akrab. Atau sebaliknya misalnya ada saudara kita, teman-teman kita yang misalnya kena musibah, ya kita harus ringan tangan juga harus ikut, ya, misalnya ke rumah sakit, ikut mengantarkan ke makam. Nah, jadi seperti melebihi dari saudara kadang-kadang. Saya perantauan ya, punya saudara di sini, tapi akrabnya bukan seperti teman-teman kita di orari ini. Karena mungkin setiap saat kita bisa komunikasi ya, kalau keluarga kita sendiri mungkin ya saat-saat tertentu dan di darat, kalaupun tidak di HP mungkin kan di darat. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ke depan ini harapan saya lebih akrab lagi, tapi silaturahminya. Kemudian juga karena kita silaturahmi keluarga ya mungkin untuk hiburan apa dalam batas-batas yang anak-anak itu bisa ini ya, bisa menerima gitu. Mungkin harapan saya ke depan, insya Allah kalau diizinkan dari yang tua-tua ini mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya
kurangnya saya mohon maaf. Bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum berdoa, saya akan menyampaikan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namun yang kita harapkan pertemuan ini untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan lebih baik ke depan. Maka kalau rekan-rekan setuju, mutu kita berguyur, saya tambah menjadi kuguyur dah. Bersatu guyup, rukun damai. Setuju? Baiklah, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamda sakirin, hamda naimin, hamda yu'aqina mahu wa yuqadim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Wahayna Rabbana bisalam wa adahina jannata darussalam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya jalali wa ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka temu kangen sesama teman-teman anggota Orari pengguna frekuensi 14508.0 MHz. Kami mohon padamu, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, ya Allah. Hindarkanlah kami dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya Allah. Satukanlah kami dalam mempererat tali silaturahmi kekeluargaan, ya Allah, untuk ke depan lebih baik. Kami mohon padamu, ya Allah, agar di akhir pertemuan ini tidak menimbulkan fitnah dan kebencian, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dari saat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.